Marilah kita renungi salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk, rupa, dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasul daripada kenikmatan dunia. Namanya Julaibib radhiyallahu an. Begitulah ia dipanggil. Namanya menunjukkan kalau ciri fisiknya yang kerdil dan pendek. Nama Julaibib merupakan nama yang tak biasa dan tidak lengkap. Nama ini pun bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang semua tidak tahu atau tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Bagi masyarakat Yasrib atau Madinah, tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan sebuah aib yang sangat besar. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, pendek, bunguk, hitam, dan fakir. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah, tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan kerikil. Tidak ada perabotan, minum hanya dari kolam umum yang diambil dengan telapak tangan. Abu Barzah, seorang pemimpin Bani Aslam, sampai-sampai berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak satu makhluk pun bisa menghalangi Julaibib menerima hidayah, dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Suffah di Masjid Nabawi, suatu hari ditegur oleh Rasulullah. "Julaibib," begitu lembut beliau memanggil Julaibib, "tidakkah engkau menikah, wahai Julaibib?" "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku, ya Rasulullah?" kata Julaibib sambil tersenyum. Tidak ada kesan menyesal diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata-kata maupun air mukanya. Rasulullah pun juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu sampai 3 kali 3 hari berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang tangan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah kepada pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri pada saat itu, dan mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas yang dikatakan oleh Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya terlebih dahulu," kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, kemudian istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah tidak akan pernah putri saya akan dinikahkan dengan Julaibib." Itulah yang disampaikan oleh istrinya pada saat itu. Perdebatan itu berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, "Siapa yang meminta, wahai ayah dan ibu?" Kemudian ibu dan ayah menjawab, "Apakah kalian hendak?" Mohon maaf, tapi anaknya yang kemudian berkata, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah?" Kata anaknya yang akan dijodohkan dengan Julaibib, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Begitu mantapnya, begitu yakinnya dengan apa yang diminta oleh Rasulullah SAW.
Sang gadis yang soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mundur dari ke Allah Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat sesat-sesatnya. Dan sang Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soleha itu, ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah, jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat kepadanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi bertanya, apakah kalian kehilangan seseorang, wahai para sahabatku? Tidak ya Rasulullah, serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Rasul bertanya kembali kepada para sahabatnya. Kemudian, tidak wahai Rasulullah, sahabat menjawab. Rasulullah menghela napasnya, tetapi aku kehilangan Julaibib, kata Nabi. Para sahabat tersadar, carilah Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan, ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau menyolatkannya dan berdoa, ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya, kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika memandu Rasulullah SAW. Pilihannya berjihad, merindukan syahid, mendapatkan ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa meniru dan mencontoh bagaimana akhlak dari Julaibib dan bagaimana Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu.